Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan masa remaja, perkembangan fisik dan kognitif. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri dan akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nur Amalina Zahra dan 3 orang lain teman kelompok saya, yaitu bernama Hidayatullah, Ahmad Ashraf, dan Sera Ivanka Khalifa Arif. Pengertian masa remaja. Masa remaja adalah masa transisi dalam rentang kehidupan manusia menghubungkan masa kanak-kanak dan masa dewasa. Santrok 2003. Masa remaja disebut pula sebagai masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Pada periode ini terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi rohania dan jasmania, terutama fungsi seksual. Kartono 1995. Masa remaja, yakni antara usia 10-19 tahun, adalah suatu periode masa pematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut masa pubertas. Sifat-sifat remaja. Yang pertama, labil. Yang kedua, emosional. Yang ketiga, suka mencoba hal yang menarik atau baru. 4, depresi. Dan terakhir yang kelima itu, ketertarikan. Perubahan fisik, pubertas, otak, seksualitas remaja. Pubertas. Pubertas adalah proses kematangan dan pertumbuhan yang terjadi ketika organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan karakteristik seks sekunder mulai muncul. Wong et al. 2009 P585. Masa puber merupakan masa transisi dan tumpang tindih. Dikatakan transisi karena pubertas berada dalam peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa remaja, dan dikatakan tumpang tindih karena beberapa ciri biologis, psikologis kanak-kanak masih dimilikinya, sementara beberapa ciri remaja juga dimilikinya. Masa puber terjadi secara bertahap, yaitu pertama tahap prapubertas, 2 tahap pubertas, 3 tahap pasca pubertas. Otak. Menurut para ilmuwan, otak menjadi matang pada usia 20 tahunan. Pada saat itu, bagian korteks atau otak abu-abu akan menipis melapisi sulcus dan gyrus. Korteks, bagian otak yang berfungsi aktif termasuk untuk berpikir, memori. Pertumbuhan korteks meningkat di masa kanak, kemudian makin tebal dan menurun, merupakan bagian dari pertumbuhan kematangan. Volume otak meningkat tertinggi selama masa remaja awal. Korteks otak tidak matang pada saat bersamaan. Area yang merupakan fungsi dasar akan matang lebih dahulu, misalnya untuk pemrosesan informasi dari indera dan kendali motorik. Bagian otak yang bekerja dari atas ke bawah akan menjadi kendali seperti kendali impuls dan membuat rencana suatu kekayaan yang matang saat dewasa. Korteks atau bagian abu-abu otak berisi sel syaraf, serabut syaraf, dan sel pendukung. Pada masa awal kehidupan kita terjadi pertumbuhan pesat dari sinap. Sinap adalah koneksi antar sel syaraf atau neuron. Seksualitas remaja. Seksualitas remaja merujuk kepada perasaan seksual, perilaku, dan perkembangan pada remaja dan merupakan tahap seksualitas manusia. Sastrow dan Kirsch-Ashman 2012. Seksualitas sering merupakan aspek yang sangat penting dari kehidupan remaja. Perilaku seksual remaja adalah pada banyak kasus dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan adat istiadat orientasi seksual mereka dan isu-isu kontrol sosial seperti hukum umur dewasa. Pada manusia, hasrat seksual dewasa biasanya muncul dengan masa pubertas. Ekspresi seksual dapat mengambil bentuk masturbasi atau seks dengan pasangan. Minat seksual di kalangan remaja seperti orang dewasa dapat sangat bervariasi. Isu-isu mengenai kesehatan remaja. Kesehatan remaja, penyalahgunaan narkoba, gangguan makan. Kesehatan remaja.
Masa remaja merupakan masa kritis untuk mengembangkan perilaku yang relevan terhadap kesehatan. Banyak perilaku yang berkaitan dengan baik buruknya kebiasaan dan kematian dini di masa dewasa dimulai ketika remaja. Sebaliknya, pada perilaku sehat seperti rutin berolahraga serta mengonsumsi makanan dengan kandungan lemak dan kolesterol yang rendah tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan, tingkah laku sehat semacam itu dapat menunda atau mencegah hal-hal yang dapat menyebabkan cacat dan kematian dini, penyakit jantung, stroke, diabetes, dan kanker. Yang pertama, nutrisi, yang kedua, pola tidur, yang ketiga, penyebab utama kematian di kalangan remaja berupa kecelakaan lalu lintas, infeksi saluran pernafasan, dan terakhir, bunuh diri. Penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Sebab pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf, sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Beberapa faktor penyebab seseorang, khususnya remaja, menjadi pecandu atau pengguna zat terlarang adalah: yang pertama, ingin terlihat gaya; yang kedua, solidaritas kelompok atau komunitas atau geng; yang ketiga, menghilangkan rasa sakit; yang keempat, coba-coba atau ingin tahu; yang kelima, ikut-ikutan; yang keenam, menyelesaikan dan melupakan masalah atau beban stres; yang ketujuh, menonjolkan sisi pemberontakan atau merasa hebat; yang kedelapan, menghilangkan rasa penat dan bosan; yang kesembilan, mencari tantangan atau kegiatan beresiko; yang kesepuluh, merasa dewasa. Gangguan makan. Yang pertama, anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa adalah gangguan pola makan dengan ciri-ciri selalu berusaha untuk kurus yang dilakukan dengan cara menahan lapar. Anoreksia nervosa merupakan sebuah gangguan yang menyebabkan kematian. Karakteristik utama pada penderita anoreksia nervosa diantaranya: memiliki berat tubuh kurang dari 85% orang yang disebut normal, dilihat dari usia dan tinggi tubuh; memiliki kekuatan yang intens terhadap penambah berat tubuh. Ketakutan ini tidak hilang meskipun berat tubuh sudah berkurang; memiliki gambaran yang salah mengenai bentuk tubuhnya. Yang kedua, bulimia nervosa. Bulimia nervosa adalah gangguan makan di mana individu secara konsisten mengikuti pola makan berlebihan dan membersihkannya binge and purge. Para penderita bulimia makan terus-menerus, kemudian mengosongkan perut dengan cara membuat dirinya muntah-muntah atau menggunakan obat pencuci perut. Seseorang dianggap menderita kelainan bulimik hanya jika kejadian tersebut berlangsung minimal 2 kali seminggu selama 3 bulan. Perkembangan kognitif. Teori Piaget egosentrisme remaja, pemrosesan informasi. Teori Piaget egosentrisme remaja. Piaget mendefinisikan egosentrisme remaja sebagai ketidakmampuan anak muda untuk membedakan antara penalaran abstrak dan pemikiran dirinya dengan orang lain. Egosentrisme remaja adalah indikator peningkatan perkembangan kognitif dan biasanya dikaitkan dengan perilaku negatif seperti pengambilan risiko. Cook and Cook 2007. Dalam Kamus Istilah Psikologi, Kartono dalam Kaplan 2008 160, egosentrisme didefinisikan sebagai menyangkut diri sendiri, kesyirikan terhadap diri sendiri. Menurut Piaget, berkaitan dengan kemampuan berbicara dan berpikir yang diarahkan pada kebutuhan pribadi.
menurut Piaget, merupakan ketidakmampuan memahami bahwa orang lain juga mempunyai kepentingan atau pandangan yang mungkin berbeda dengan yang dimilikinya. Kartono dan Gulo dalam Kaplan 2003-160. Savert 2009 mendefinisikan egosentrisme sebagai kecenderungan untuk memandang dunia dari perspektif pribadi seorang tanpa menyadari bahwa orang lain bisa memiliki sudut pandang yang berbeda. Pemrosesan informasi. Di tahun-tahun terakhir masa kanak-kanak dan berlanjut ke masa remaja, seseorang mencapai tingkat kognitif yang mungkin dicapai atau tidak mungkin dicapai. Pada remaja, terdapat beberapa variasi fungsi kognitif. Kognitif terpenting yang berlangsung pada remaja adalah peningkatan di dalam fungsi eksekutif yang melibatkan aktivitas kognitif dalam tingkat yang lebih tinggi seperti penalaran, mengambil keputusan, memonitor cara berpikir, dan lain-lain. Sekolah, transisi sekolah dasar ke sekolah menengah, sekolah efektif untuk remaja awal, sekolah menengah atas, aktivitas ekstrakurikuler, service learning, pemilihan jurusan untuk perguruan tinggi, dan karir. Transisi sekolah dasar ke sekolah menengah. Perubahan-perubahan dari sekolah dasar ke sekolah menengah mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, pubertas dan citra tubuh. Yang kedua, munculnya pemikiran formal. Yang ketiga, perubahan dalam kognisi sosial. Yang keempat, memasuki struktur sekolah. Dan yang kelima, meningkatnya tanggung jawab dan menurunnya ketergantungan orang tua. Di samping itu, di masa transisi dari sekolah dasar menuju sekolah menengah, pertama para siswa mengalami fenomena yang disebut dengan top dog. Top dog adalah fenomena berubah dari menjadi siswa yang paling tua saat sekolah dasar menjadi siswa paling muda di sekolah menengah pertama. Transisi dari sekolah dasar ke sekolah menengah ini juga memiliki aspek-aspek positif. Para siswa merasa lebih berkembang, memiliki banyak subjek, serta kesempatan dan juga menikmati kemandirian dari pengawasan orang tua secara langsung. Sekolah efektif untuk remaja awal. Pada tahap ini, angka siswa yang putus sekolah cukup tinggi. Dikeluarkan sebuah evaluasi yang menyimpulkan bahwa sebagian besar remaja awal memasuki sekolah-sekolah yang padat dan impersonal. Mereka belajar dengan kurikulum yang tidak relevan. Sekolah yang efektif untuk remaja awal adalah sekolah yang mewajibkan agar para guru lebih fleksibel dalam merancang kurikulum yang dapat mengintegrasikan berbagai disiplin, mendorong kesehatan dan kebugaran para siswa melalui sejumlah program di sekolah, dan membantu para siswa yang membutuhkan layanan kesehatan dan konseling. Sekolah menengah atas. Sebagaimana terdapat kekhawatiran terhadap pendidikan sekolah menengah pertama, demikian juga pendidikan sekolah menengah atas. Menurut hasil penelitian, program paling efektif untuk mencegah putus sekolah menengah atas adalah menyediakan program membaca awal, tutoring, konseling, dan mentoring. Aktivitas ekstrakurikuler. Aktivitas ekstrakurikuler ini biasa dilakukan setelah jam sekolah dan didukung oleh sekolah maupun di luar sekolah. Aktivitas ekstrakurikuler ini sangat beragam, dari mulai olahraga, klub akademik, band, drama, sampai klub matematika. Keterkaitan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai yang lebih tinggi. Yang kedua, keterlibatan di sekolah. Yang ketiga, tidak putus sekolah. Yang keempat, meningkatkan kemungkinan meneruskan kuliah. Yang kelima, meningkatnya harga diri. Dan yang terakhir, yang keenam, menurunkan tingkat depresi, kenakalan remaja, dan penyalahgunaan obat terlarang. Aktivitas ekstrakurikuler yang berkualitas tinggi dapat mendukung perkembangan remaja, mencakup mentor dewasa yang kompeten dan suportif, meningkatkan keterlibatan sekolah, aktivitas menantang dan berarti, serta meningkatkan keterampilan.
Service learning. Service learning adalah suatu bentuk pendidikan yang bertujuan mengembangkan tanggung jawab sosial dan layanan kepada masyarakat. Dalam senior learning, siswa melakukan aktivitas seperti mengajar menjadi tutor, membantu orang tua, bekerja di rumah sakit, membantu di pusat penitipan anak, atau membersihkan tanah kosong menjadi tempat bermain. Tujuan service learning ini adalah agar remaja tidak terlalu berpusat kepada diri sendiri dan lebih sering untuk menolong orang lain. Service learning lebih efektif ketika dua kondisi ini terpenuhi. Yang pertama, memberikan pilihan aktivitas pelayanan yang dapat dipilih oleh siswa, dan yang kedua, memberikan kesempatan pada siswa untuk memikirkan partisipasinya. Pemilihan jurusan untuk perguruan tinggi dan karir. Gambaran karir dan ketertarikan pada suatu bidang yang dimiliki oleh calon mahasiswa dapat meminimalisir kebimbangan dalam memilih jurusan di perguruan tinggi. Pentingnya pemilihan jurusan yang sesuai dengan minat atau ketertarikan ditunjukkan dalam penelitian Allen dan Robbins 2010 yang menemukan bahwa pemilihan jurusan yang sesuai dengan minat akan memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh gelar tepat waktu. Pertimbangan yang matang dalam memilih jurusan merupakan hal penting bagi kehidupan perkuliahan mahasiswa. Pada umumnya, remaja yang telah lulus SMA akan membuat daftar pertimbangan beberapa universitas yang menjadi alternatif pilihan, seperti faktor biaya, mutu pendidikan, kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Santrok 2004. Pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan jurusan di perguruan tinggi dapat dikatakan bervariasi, seperti minat dan bakat, kemampuan, serta tawaran karir yang menarik atau menjanjikan dari jurusan tersebut. Selain itu, dukungan sosial yang berasal dari lingkungan seperti keluarga dan teman sebaya merupakan hal yang menjadi pertimbangan pula dalam mengambil keputusan pilihan jurusan di perguruan tinggi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.